Tadi curhatannya juga sama, Pak, gimana caranya bisa memahami siapa yang dipilih kan? Berarti mereka kan haus. Ya, saya kira acara IDN Times terkait Gen Z milenial ini bagian yang sangat penting ya dalam demokrasi hari ini. Kenapa? Karena komposisinya paling banyak. Kalau digabung Gen Z milenial itu mungkin 60 hampir 70%. Tadi curhatannya juga sama, Pak, gimana caranya bisa memahami siapa yang dipilih kan? Berarti mereka kan haus dengan konten-konten yang memperkenalkan kepada siapa mereka akan memberikan pilihan. Ini kan berarti masukan buat kita supaya tampil lebih banyak di forum-forum seperti ini, di forum-forum dalam bentuk online juga, sehingga mereka tidak kesulitan. Curhatannya juga tentang lingkungan, kita dengerin, tentang pekerjaan, syarat kerja yang agak rumit gitu ya, terlalu berat, jadi catatan juga, dan lain-lain. Sehingga tidak hanya tadi kita menyampaikan apa yang jadi pikiran, tapi juga dengerin curhatan mereka. Sebut yang soal curhatan kualifikasinya tidak jelas atau terlalu itu mungkin komitmen dari Kang Emil seperti ya pokoknya nanti komitmennya syarat-syarat yang memberatkan yang selama ini dianggap biasa-biasa aja ya seolah normal, ini kita bongkar lah kita. Yang penting kita komitmenkan mereka untuk melakukan reformasi yang adil. Bahkan tadi saya sampaikan, saya ada forum dengan CEO, saya sampaikan 2 minimal ya, tolong bikin yang namanya program magang ini kan jarang ya, biasanya kan hanya di pemerintahan. Saya ingin push juga ke swasta. Kedua, buat disabilitas juga harus diberikan porsi yang baik, memadai selama dia bisa kerja. Udah. Soal tadi 3 juta, minimal 3 juta pohon yang akan Ya itu mah udah sering disampaikan, ngatasin polusi itu nanam pohon. 3 juta itu teori dari Medellin di Kolombia yang nanam 3 juta pohon, suhu turun 2 derajat. Nah, kenapa tidak Jakarta kan dengan program menghijaukan, oke? Tapi soal perusahaan itu kan sekarang kayak WFH aja tuh banyak kan di bawah itu kan nggak bisa tuh perusahaan kayak untuk WFH swasta tuh kan susah diatur gitu gimana? Kemarin ngobrol malah mereka senang minta diatur. Bukan nggak ada makin malas, kan ada KPI-nya, tetap produktif tapi secara fisik tidak di kantornya. Itu lawyer pada senang justru minta aturannya diformalkan. Jadi agak bertolak dengan yang Mas dengar. Dari lawyer berarti ya, startup gitu belum? Ya nanti dikaji mana yang dipergilirkan ya. Terima kasih. Yang ada yang terlibat itu hanya Jaksel dan Jakarta Pusat. Sisanya kemana-mana tersisa, yang bikin jalan, nanti penduduk bikin kebijakan, atap data seluruh Jakarta wajib bikin taman, bikin perencanaan, itu kalau dilakukan adik-adik untuk masalah polusi sebagai polusi nomor 3 terpolusi sedunia, Green Jakarta akan kami lakukan intensif. Kedua, green space akan juga diperbanyak, bikin taman-taman kota, curhatan, cincin di PIK, magma di Tambora, sama kurang ruang hijau. Maka nanti akan banyak kita di kampung beli rumah, dihancurin rumahnya, dibangun jadi ruang hijau, itu akan saya lakukan juga. Kemudian blue space juga sama, seperti Bu Ayin, 13 sungai dan kita akan hijaukan, termasuk kalau sungainya memungkinkan kita akan bikin waterway, jadi kendaraannya nanti lewat sungai, ya, kita akan kaji. Itu juga untuk mengatasi krisis sungai yang bisa dimanfaatkan lebih. Nah, lain-lain yang di Jakarta, masalah banjir, di selatan kita akan banyak beli lahan untuk parkir air supaya hujan di selatan, di Bogor, ditahan. Kemudian Giant Seawall, ini lagi ramai, ada ketiga, jangan kaget dengan istilah Giant Seawall. Giant Seawall itu nanti bendungan berbentuk kawasan, jadi ada rumahnya, ada kantornya, ada macam-macam. Berjarak dari daratan Jakarta ke Giant Seawall itu sekian kilometer. Nanti airnya jadi danau,
menjadi keluh, jadi air bersih buat cadangan air minum Jakarta. Kemudian jadi semuanya menahan krisis lingkungan di utara. Kemudian di tengahnya perbaikan sumber resapan, bioponik kita lakukan. Dan inovasi pertama di Indonesia yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta nanti adalah kita akan bikin namanya climate budget. Kalau bicara saya ulangi, kita akan bikin the first policy di Indonesia namanya climate budget. Itu semua anggaran yang 80 triliun akan kita tracking pakai apps untuk memastikan semuanya berkontribusi pada pengurangan karbon. Ya. Apapun kita tracking. Ini pertama dari Stockholm, kita akan copy. Nah, jadi dari mulai kebijakan anggaran yang climate responsive budget, kemudian greening Jakarta, partisipasi masyarakat, kemudian giant seawall di utara, bendungan di selatan, insya Allah bisa mengurangi namanya krisis lingkungan di Jakarta. Terima kasih. Untuk pemenang Bapak Emil, teman-teman kalian silakan langsung antre ya. Seperti biasa nanti sebenarnya dan juga ada satu pertanyaan. Tapi sambil kedua seperti kita. Saya mulai dari mau minum dulu nggak? Biar tidak. Tapi kalau buat rekreasi motor. Oke. Sumber Mencintai orang. Mencintai orang. Tanpa melupakan diri. Kalau luas tidak bisa diselesaikan dari balai kota, maka saya percayakan warga dengan RW lurahnya dikasih. Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Wah ya betul. Tepuk tangan sudah menjawab pertanyaannya. Pilih BSD apa Kota Serang? Calon Gubernur Banten. Oke. Jadi tantangan saya adalah salah satu juga misi saya bagaimana. Oke. Pilih naik sepeda apa naik gunung? Boleh ya? Dulu suka, tapi kalau sekarang naik sepeda aja. Pilih program Dan saya dan tetap konsisten dan komitmen mendaftarkan saya. Kesempatan kepada Bu Airin karena kalian yang berdemo untuk tidak disahkannya RUU. Oke, baik, sama Jokowi atau Prabowo? Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke. Saya belajar jadi wali kota itu adalah ke Pak Jokowi tahun 2011 saat Pak Jokowi menjadi wali kota Solo Surakarta. Efektivitas efisiensi pembiayaan, kumpulkan program-program yang bermanfaat, uang Rp1 dikumpulkan, itu juga akan menjadi program yang baik dan fokus terhadap outcome bukan output. Itulah yang beliau sampaikan saat jadi wali kota dan saya ikut melihat dan mendampingi.